ada 3 orang, ya, saya sendiri, Dr. Saifur Rahman, terus Dr. Miftahul Munir, dan penguji ketiga Prof. Madiwarka, gitu ya. Ya, Saudara Robi Sujana sudah siap ya? Siap, Pak. Kalau sudah siap, kita akan mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama tim penguji Prof. Madiwarka, Dr. Miftahul Munir ya, hari ini. Mudah-mudahan ujian proposal tesis dari Saudara Robi Sujana ini bisa berjalan lancar. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui oleh Saudara Robi Sujana, gitu ya. Pelaksanaan ujian proposal tesis hari ini ada 3 tahapan. Ya, yang pertama itu penyampaian dari saudara mengenai ringkasan proposal tesis, atau saudara mempresentasikan 10 menit ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan proses tanya jawab, konfirmasi, kritik, dan saran dari para penguji. Ini bertiga nanti sebagai tim penguji akan secara bergantian akan memberikan beberapa pertanyaan, gitu ya, konfirmasi kepada demi perbaikan tesis saudara. Terus yang ketiga, kami nanti akan bersidang untuk menentukan apakah tesis ini layak untuk dilanjutkan atau bagaimana. Saya kira itu. Ya. Sebelum dimulai, saya persilahkan kepada saudara. Saya bertanya dulu kepada saudara Robi Sujana. Hari ini saudara sehat? Sehat, Pak. Ya, jadi sehat, Pak. Siap untuk mengikuti ujian proposal tesis? Siap, Pak. Insya Allah siap. Ya. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk berdoa dulu ya sebelumnya. Persilahkan saudara berdoa dulu. Baik, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi Bapak-bapak penguji, tim penguji proposal tesis dari saudara Robi Sujana ini, hari ini beliau membawa tesis dengan analisis pengganti risalah lelang sebagai legalitas kepemilikan pemenang lelang dalam barang rampasan. Oke. Saya persilahkan kepada saudara Robi Sujana untuk mempresentasikan ringkasan tesis saudara. Dipersilahkan 5 menit dari sekarang. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan hasil proposal tesis dengan rincian atau analisis sebagai berikut. Mohon Mbak Evi untuk melanjutkan, Mbak Evi. Latar belakang, lelang di sini sebagai alternatif cara penjualan barang yang telah cukup lama dikenal, namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu karena sering dicampur adukan dengan konsep lelang, pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pada kenyataannya, lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb merupakan lelang tanpa adanya keikutsertaan secara langsung atau ikut dalam proses pelelangan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, di mana pelaksanaan penjualan langsung masih terjadi berbagai penafsiran yang menimbulkan perdebatan apakah lelang tersebut merupakan lelang yang sah karena tidak melibatkan pihak KPKNL setempat dalam proses lelang, hanya menafsirkan harga barangnya yang akan dilelang. Selanjutnya Mbak Evi. Rumusan masalah. Dari yang telah dijelaskan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang menangani lelang tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia, terutama khusus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sumeneb. Sehingga jelas terjadi ketidaksinkronan antara peraturan Menteri Keuangan dengan peraturan Jaksa Agung, di mana peraturan Menteri Keuangan dalam hal lelang harus dilakukan di hadapan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang, sedangkan dan tidak menyebutkan tentang pengganti risalah lelang. Sedangkan dalam peraturan Jaksa Agung menjelaskan adanya pengganti risalah lelang. Dalam hal ini terdapat kepastian hukum risalah lelang, sehingga adanya isu hukum, yaitu terjadinya kekaburan norma hukum dan adanya ketidakpastian hukum yang nantinya akan mengarah pada tidak diakuinya pengganti risalah lelang tersebut sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat lelang itu sendiri. Selanjutnya Mbak Evi. Rumusan masalah. Bagaimana asas kepastian hukum penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Yang kedua, bagaimana akibat hukum dengan adanya pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis asas kepastian hukum penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dengan adanya pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang pertama, konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan asas kepastian hukum penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Manfaat praktis, sumbangan pemikiran kepada kalangan akademis, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk peraturan penegakan hukum lainnya dalam pemenuhan legalitas pengganti risalah lelang sebagai hak kepemilikan pemenang lelang. Selanjutnya Mbak Evi. Tinjauan pustaka, pengertian dan konsep tentang satu, barang rampasan, yang kedua legalitas asas-asas dan risalah lelang, yang ketiga penegakan hukum, yang keempat teori tujuan hukum, yang kelima teori pertanggungjawaban dan perlindungan hukum. Baik, selanjutnya Bevi. Metode penelitian, metode yang dipergunakan dalam penelitian metodologi, Mbak Evi. Sumber bahan hukum. Yang pertama, bahan hukum primer. 1. Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang mengurus barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti berupa berita negara Republik Indonesia tahun 1947 nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1948 tentang pengadaan perubahan dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1947 dari hal barang-barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan serta barang-barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata cara Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 65. Yang keenam, Peraturan Jaksa Agung Nomor per 002-A-JA-05-2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung, benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 751. Peraturan Jaksa Agung nomor per 006-A-JA-07-2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 1064. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor 006-A-JA-07-2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1094. Yang ke-8, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor per 002-A-JA-05-2017 tentang pelelangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, penegakan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang terjadi. Teknik pengelolaan bahan hukum. Pengelolaan bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum. Kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan suatu jenis metode penulisan yang mempunyai karakteristik berbeda dari penulisan kuantitatif. Penulisan ini juga dianalisis dengan metode deduktif dan dianalisis secara preskriptif, yaitu mengkaji atau menganalisis suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Terima kasih, matur langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kepada Saudara Budi Robi Sujatnya yang telah mempresentasikan proposal tesisnya. Sekarang memasukin pada babak selanjutnya, yaitu babak pertanyaan-pertanyaan daripada penguji. Ya, nanti penguji secara bergiliran akan ajukan pertanyaan, konfirmasi terhadap proposal tesis saudara. Ya, dalam menjawab pertanyaan, perhatikan. Jadi ini hari ini sidang akademik. Jadi saudara dalam menjawab pertanyaan dari penguji tidak boleh memotong pertanyaan. Selesaikan dulu penguji untuk menyampaikan pertanyaan, baru saudara jawab ya dengan singkat dan tepat ya sesuai dengan dasar hukumnya gitu ya. Saudara boleh dipersilahkan untuk menyanggah pertanyaan, tapi sifatnya bukan debat ya. Nah, jadi boleh ya, dengan tentunya dengan etika akademik ya, belum menyampaikan. Saya kira itu para penguji. Saya persilahkan penguji ini untuk mengajukan pertanyaan pertama kali, Profesor Dr. Madi Barka. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, konfirmasi atau kritik atau saran terhadap proposal penelitian tesis dari Saudara Robi Sujatnya. Dipersilakan, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, yang terhormat Bapak Saiful Rahman, Bapak Miftahul Munir, Saya Bapak. Saudara mahasiswa Robi Sujana. Jadi Saya Bapak. perhatikan proposal ini memang sangat menarik, up to date gitu ya. Tapi saya perlu beri masukan. Yang pertama berkaitan dengan judul. Judul itu kalau saya amati, kalau nggak salah judulnya analisis pengganti risalah lelang sebagai legalitas. Artinya dengan membaca analisis legalitas. Jadi ini sudah sah gitu ya. Sudah sah. Artinya sudah terjawab. Jadi judul itu sudah menjawab di dalam judul begitu. Maksud saya dengan judul ini analisis pengganti risalah lelang sebagai legalitas pemilikan pemenang lelang barang rampasan. Nah, saya memberi masukan saja ini nanti bisa dipertimbangkan oleh Anda dan juga koordinasikan sama pembimbing. Saya di sini beri masukan legalisasi pengganti risalah lelang. Artinya yang dipermasalahkan kan risalah lelangnya ini sah atau tidak sah gitu ya. Jadi betul. Legalisasi pengganti risalah lelang sebagai pemilikan pemenang lelang barang rampasan. Mungkin yang dijabarkan nanti risalah lelang legal atau tidak legal. Itu dicari. Dan kemudian barang rampasan yang dimaksud ini barang bergerak atau barang tidak bergerak. Jadi rampasan ini kan bisa barang-barang apa, jenis barang dan sebagainya. Nah, kemudian saya dengarkan dari paparan saudara Robi bahwa dalam latar belakang itu menyatakan kabur begitu ya. Ya, problematiknya kabur. Nah, betul. Kalau kabur, tadi ada suatu tawaran konsep dalam pendekatan masalah. Kalau tidak diatur, baru konsep. Tapi kalau kabur, bukan konsep yang ditawarkan. Dan nanti didiskusikan lagi. Dan kemudian, dengan ada yang masukkan tadi, mungkin pertanyaannya atau masalah yang dimunculkan, menurut saya ini nanti karena ini membuat tesis itu kan seni memang, perlu penghayalan. Tapi jangan terlalu menghayal. Kalau menghayal nanti bablasan gitu ya. Ya bangun dia berhayal benar apa lurus apa tidak begitu ya. Karena ini judulnya tadi adalah legalisasi pengganti menurut saya ya. Maka masalah itu tidak boleh jauh dengan judul. Benang merahnya harus nyambung. Misalnya bagaimana legalisasi dan terusnya itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana akibat hukum terhadap legalisasi tadi, sah dan tidak sah. Tentunya legalisasi akibat hukum terhadap pemegang lelang tadi. Sehingga benang merahnya sudah bisa itu. Dari judul, masalah, kesimpulan sudah bisa. Ya, karena Mas Robi ini adalah polisi ya. Izin Prof, kejaksaan Prof. Oh kejaksaan. Penegak hukum. Jadi mau tidak mau sudah paham jawabannya. Tapi walaupun sudah terjawab, tapi Bapak yang penting di dalamnya itu adalah menari-nari di dalamnya itu bab. Jadi dalam masalah 1 menjadi bab sendiri, masalah 2 menjadi bab sendiri. Dan kemudian jangan lupa bahwa di dalam bab-bab itu adalah terjawab dengan teori-teori. Ya, kalau saya setuju ini karena legalisasi adalah teori yang pokok itu adalah teori tujuan hukum. Karena teori tujuan hukum berkaitan dengan kepastian, manfaat, keadilan dan sebagainya itu. Nah, teori-teori lain bolehlah
mungkin teori kewenangan, teori tanggung jawab dan sebagainya. Itu seleranya daripada Mas Robi. Ya, jangan banyak teori tapi tidak menjawab masalah yang ada. Sedikit teori tapi menjawab masalah yang ada. Itu Mas ya. Ya, Prof. Dan kemudian saya baca pada halaman 65 dalam bab 3 kalau menurut proposal yang disampaikan, bab 3 itu pendekatan masalah. Ya, bisa dibuka, Pak. Bisa dibuka ataukah dilihat begitu ya. Ya, Prof. Nah, di dalamnya itu hanya 2, perundang-undangan dan konsep. Ya, Pak ya. Tapi Ya, Prof. kalau melihat masalah tadi, kelihatannya masalah ini kan kasus, Mas ya. Oleh karena itu perlu ada namanya pendekatan kasus. Saya tidak tahu apakah barang rampasan ini berlaku enggak di negara lain. Oleh karena itu, di samping kasus, mungkin pendekatan kasus yang terkait dengan judul. Kemudian pendekatan komparatif terkait dengan judul. Ya, Mas ya. Nah, Ya, Prof. baru yang saya ulang lagi untuk menyusunnya, yang pertama itu jelas pendekatan perundang-undangan gitu ya. Ya, Prof. Jadi Mas Robi tidak bisa berbuat banyak kalau tidak membaca peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul itu. Nah, perundangan yang mana harus dicantumkan di dalamnya. Tidak hanya ditempel saja pendekatan perundang-undangan sudah selesai. Pendekatan kasus, case kasus, bukan gitu. Jadi pendekatan perundang-undangan mungkin berkaitan dengan KUA Perdata, berkaitan dengan KUHP, pidana dan sebagainya. Nah, kira-kira saya tanya Mas Robi ini berkaitan dengan perdata apa contohnya ke pidana ini? Berkaitan izin, Prof. Berkaitan ke perdata, Prof. Di peraturan Jaksa Agung itu, Prof. Ya, kalau perdata, kalau bisa jangan menyinggung KUHP. Oh, siap. Ya, jadi biar fokus Prof. gitu. Ya. Oh, siap, Prof. Siap. Kemudian perundang-undangan mana dan sebagainya mungkin berkaitan dengan kalau lelang mungkin perjanjian ya. Transaksi siap, tidak mau transaksi. Dan sebagainya. Nah, untuk pendekatan konsep menurut saya kok tidak tahu nanti Mas Robi ini punya konsep apa gimana. Saya masih berpikir. Kalau konsep memang pendekatan kasus itu penting sehingga memunculkan suatu konsep. Tapi kalau problematik hukumnya itu adalah kabur, maka tidak konsep. Nah, ini perlu benang merahnya harus jelas. Nah, konsep ya, itu digunakan kalau problematik hukumnya belum ada yang mengatur. Oh, siap. Ya, itu nanti disesuaikan. Kemudian saya tanya, apa yang mendorong Pak Robi Sujana kok ingin menganalisis Mas Jaksa ya? Kemudian jaksa mengungkapkan kasus di kejaksaan gitu. Kira-kira gimana itu? Bahasa izin, Jawa. Prof. Izin, Prof. Untuk menjawabnya, Prof. Yang pertama saya masih belum jaksa, Prof. Masih proses, Prof. Yang menarik tentang judul ini, Prof, terkait dengan pengganti risalah lelang itu, Prof, diatur dalam peraturan Jaksa Agung itu, Prof. Nomor 10 tahun 2019, Prof. Itu ada pasal 24. Itu ada klausal, itu ada kata-kata gitu, Prof. Pengganti risalah lelang, Prof. Isi pengganti risalah lelang tersebut itu, Prof, berupa ketetapan Kajari yang ya isinya itu pas itu berita acara dan itu, Prof, juga penilaian, Prof, dari kantor lelang setempat, Prof. Sedangkan untuk di peraturan yang lain, Prof, di peraturan Perkap Kapolri, peraturan Menteri Keuangan itu tidak ada istilah pengganti risalah lelang, Prof. Gitu, Prof. Jadi saya tertarik secara analisis, secara apa ya, Prof, normatif gitu, Prof. Pengen tahu, Prof, kenapa kok bisa gitu, Prof, itu. Ya, tertarik, saya juga menarik ini karena belum ada yang menurut saya yang pengetahuan saya belum ada yang membahas masalah
pengganti risalah lelang gitu ya. Siap, Prof. Ya, ini menarik. Tapi arahnya ini kan Mas Robi hanya ingin mengetahui sah atau tidak sah. Betul, Prof. Buat hukum bagi pemenang ini gimana? Tentang lelang, betul, Prof. Itu arahnya Betul. ya. Oke. Iya, betul, Prof. Saya rasa itu, dan kemudian karena di dalam penyelesaian ini kan ada dua masalah. Ya dah. Penyelesaiannya dengan macam-macam teori yang ada. Masalah satu, teori apa yang dipakai. Masalah kedua, teori apa yang dipakai. Nah, kemudian dibantu lagi dengan pendekatan masalah. Siap, Prof. Masalah ini pun akan menyelesaikan masalah satu dan masalah dua. Sehingga di sini perlu cuplikan-cuplikan jabaran juga. Kalau membaca tesis gitu ya, lihat ujung bawah, lihat ujung atas, tengah-tengah, udah selesai. Tidak harus saya membaca halaman per halaman. Ya, teknis penulisan tergantung pada mahasiswa. Kalau salah ya berarti tidak membaca teknik penulisan begitu. Saya rasa begitu, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Ya, terima kasih Prof. Made. Tadi telah memberikan saran, masukan, dan konfirmasi ya. Saya kira ini bermanfaat sekali, terutama tadi di judul ya, judul tadi ngerubah legalitas dengan legalisasi, gitu ya. Atau mungkin ya. Jadi kemudian tadi mengenai pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan konsep, disarankan ada kasus. Coba nanti ya saya sependapat itu pendekatan kasus. Coba cari di putusan pengadilan di Indonesia yang sudah ingkrah, adakah masyarakat yang menggugat terhadap risalah lelang pengganti ya. Risalah lelang pengganti itu digugat keabsahannya gitu ya. Coba itu lebih memperkuat itu nanti ya, mengenai legalitas gitu ya. Jadi juga terus kemudian tadi yang kabur, saya kok ini kalau bukan kesamaran hukum ya, karena ini di sini jelas ya, jelas ada dua peraturan perundang-undangan yang berbeda gitu. Satu peraturan undang-undang tentang lelang atau Pindu Reglemen Fidumester. Itu saudara mungkin lupa tidak menyebutkan sebagai sumber bahan hukum. Fidumester itu ya, undang-undang tentang lelang. Siap. Yang kedua, saudara juga tidak menyebutkan di situ peraturan Menteri Keuangan ya, minimal itu kan harus ada salah cantolannya ya. PMK nomor yang terbaru itu 27 ya tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Itu bagaimana prosedur lelang gitu ya, yang di PMK itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu berbanding berbalik dengan peraturan itu kejaksaan itu yang nomor 10 tadi. Betul, nomor 10 tahun 2019. Jadi di sini ada pertentangan norma ya antara peraturan kejaksaan RI nomor 10 tahun 2019 atau peraturan Jaksa Agung yang terakhir itu dirubah yang nomor 17 dengan peraturan lelang itu. Peraturan lelang itu sendiri termasuk
peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi ada dua aturan hukum yang sama-sama mengatur tapi berbeda. Itu sebetulnya itu isu hukumnya bukan kesamaran hukum, bisa ini pertentangan norma, mungkin gitu ya Prof ya. Karena itu udah jelas itu anunya, kalau pertentangan norma itu yang mana nanti gitu yang akan dipakai. Oke, saya kira itu saya hanya mempertegas dari yang disampaikan oleh Prof. Madiwarka tadi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak penguji kedua, yaitu Dr. Miftahul Munir. Kami persilahkan Pak Dr. Miftahul Munir. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai ketua sidang. Saya beberapa ingin mengkonfirmasi aja. Mas Robi Sujana, di sini di latar belakang atau di pendahuluan itu saya agak kurang bisa jelas memahami ya. Apakah kemudian barang yang kemudian sudah dilelang itu dilelang secara aturan kejaksaan atau kemudian dijual langsung? Mohon ditanggapi ini dulu, Mas Robi Sujan. Siap, Bapak. Nah, kalau sesuai dengan peraturan perundang-undang yang peraturan Jaksa Agung itu, Pak, untuk yang lelang di kejaksaan itu ada dua, Pak. Ada dua cara, ada yang lelang langsung dan ada penjualan langsung, Bapak. Yang lelang langsung itu di atas 35 juta, Bapak. Kalau 35 juta ke bawah itu penjualan langsung, Pak. Nah, itu yang hanya ada penjualan langsung, itu pas ada pengganti risalah lelang gitu, Pak. Di peraturan Jaksa Agung, Bapak. Nomor 10 tahun 2019. Oke, saya melihat di sini rancunya. Di sini kemudian kekaburannya. Ketika kemudian tidak melalui lelang, dijual langsung, maka kemudian ada keluhan dari masyarakat, dia tidak mendapatkan risalah lelang untuk menerbitkan STNK dan BPKB gitu ya, Mas? Betul, Bapak, betul. Betul sekali, Bapak, betul. Mungkin di sini delik hukumnya, Mas Robi Sujana, seperti tadi disampaikan, mungkin juga ada pertentangan hukum antara tadi disebut Kementerian Keuangan dan peraturan lelang. Tapi mungkin saya mohon dikoreksi. Mungkin ini dulu alurnya. Apakah kemudian yang bermasalah itu melalui lelang penjualan langsung, sehingga kemudian untuk menerbitkan pengganti risalah lelang itu atau buku kepemilikan STNK dan BPKB, disitulah kemudian yang menjadi masalahnya. Saya pikir mungkin di situ yang perlu ditambahkan di latar belakang masalah atau kemudian di pendahuluan. Supaya alurnya masuk kemana. Karena ini kan penelitian normatif ya, Mas Robi ya? Baik, Pak. Normatif, Bapak. Oke. Itu saja dari saya. Tadi sudah yang lain-lain sudah dievaluasi, ditanggapi oleh Prof. Made. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Dr. Miftahul Munir yang telah memberikan saran tadi. Begini ya, Mas Robi Sujana. Jadi, seharusnya ini memang untuk mengetahui isu hukum itu biasanya di latar belakang. Di awal itu harus jelas di situ ya tentunya. Jadi isu hukumnya itu apa? Jadi kita itu dengan membaca latar belakang itu kita bisa itu isu hukumnya itu ternyata. Memang seperti disampaikan oleh Dr. Munir, belum nampak isu hukumnya gitu ya. Apakah kalau tadi dikatakan isu hukumnya terjadi kesamaran hukum gitu ya. Malah kok saya melihatnya bukan kesamaran hukum gitu ya, ini malah pertentangan norma gitu ya antara peraturan undang-undang tentang lelang pada umumnya gitu ya, undang-undang lelang pada umumnya, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan yang mengurus tentang lelang,
gitu. Itu dengan peraturan Jaksa Agung, ya, di peraturan Jaksa Agung yang menurut saya itu memotong kompas, gitu, potong yang seharusnya lelang itu ada proses pralelang, ada lelang, terus kemudian ada pengumuman dan selanjutnya itu semua dipotong, terutama karena memang ada tidak semuanya peraturan Kejaksaan Agung ini tidak semuanya terhadap barang rampasan, gitu ya. Hanya barang rampasan tadi disinggung oleh Prof. Made. Barang rampasan yang mana ini? Memang kan barang rampasan itu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Ternyata ini objeknya barang bergerak, ya. Barang bergerak dan nominalnya di bawah 35 juta, gitu. Prof. Judulnya ya, untuk objek barang rampasan, barang bergerak yang nominalnya itu nilai transaksinya di bawah 35 juta bisa diberlakukan peraturan Kejaksaan Agung, gitu. Tetapi masalahnya, gitu ya, masalahnya kan di situ. Penetapan kepala Kejaksaan Negeri, penetapan kepala Kajari, kemudian yang menentukan bahwa yang ditindaklanjutin dengan berita acara penjualan, apakah itu ada dasarnya, ada legalitasnya, gitu ya? Apakah Pak Kajari dengan peraturan Kejaksaan nomor 10 tahun 2019 itu diberi kewenangan untuk mengambil alih dari pejabat lelang. Karena yang namanya lelang, setiap barang rampasan harus dilakukan pelelangan di hadapan umum, kan demikian. Apakah Kejari itu mempunyai kewenangan? Gitu. Ada dasar yang memberi kewenangan untuk tanpa dilakukan pelelangan, bisa dengan menetapkan sendiri, kemudian dibuatkan berita acara jual belinya. Atau pertanyaan selanjutnya, apakah Kajari itu diberi kewenangan, ya, oleh negara atau oleh peraturan lainnya, dia itu mengambil alih kekuasaan dari pejabat lelang untuk membuat berita acara, atau kemudian dia bisa mewakili negara untuk melakukan penjualan terhadap pembeli, jual beli langsung. Nah, ini kan permasalahan, di mana tanpa ada proses lelang sebetulnya. Apakah ini dibenarkan, kan itu anunya yang menjadi menarik di situ. Dalam praktek di masyarakat fakta hukum, ya, penetapan Kajari dan berita acara penjualan itu ditambah dengan hasil penilaian kantor lelang, KPKN, itu dianggap sebagai pengganti risalah lelang, itu ya. Sebetulnya istilah pengganti risalah lelang itu sendiri nggak ada, kan gitu ya. Betul, Pak. Pengganti. Jadi itu ada ya di itu di masyarakat kadang-kadang kepada pemenang lelang, ya, dengan adanya 3 dokumen itu tanpa memegang risalah lelang dari pejabat lelang, pembeli itu gamang. Apakah ini saya sebagai pemenang lelang sah apa enggak, ya, ini bisa enggak dibuat dasar balik nama terhadap barang sitaan. Itu saya kira begitu kira-kira ini. Ini kan menjadi menarik, Prof. Made. Nanti mungkin lebih dipertajam oleh Prof. Made, gitu ya. Mudah-mudahan itu dari saya. Ya, memang ini ada pertentangan norma, Prof. Ya, antara antara undang-undang tentang lelang, Findumister, dan peraturan Menteri Keuangan tentang lelang pada umumnya dengan dengan peraturan Kejaksaan Kejagung ini. Ini
menariknya di situ, gitu ya. Nah, dihubungkan lagi dengan asas lelang pada umumnya itu ada asas transparansi, asas keterbukaan, ya. Jadi di situ ya asas kepastian, asas kompetisi, asas akuntabilitas, itu asas dari setiap lelang kan jadi. Lah ini semua kalau dilihat dari asas-asas itu nggak masuk gitu ya, terutama asas transparansi gitu ya. Nah, gitu ya. Udah, kamu sebagai pemenangnya kan. Nah, ini kira-kira begitu ini Prof yang akan dianalisis mungkin sama Mas Robi Sujana. Itu arahnya ke sana, Prof. Ini betul Pak. Mungkin ini masukan ini mungkin gimana Prof dari Prof Madi ya. Dipersilakan Prof Madi. Di mute dulu Prof Madi. Belum di mute yang belum di mute. Oh iya, oke gitu. Terima kasih Pak Rektor. Jadi Robi Sujana ini harus memastikan problematik hukumnya itu apakah terjadi pertentangan, apakah terjadi kesamaran, atau memang belum ada aturannya. Itu harus jelas dulu di dalam latar belakang. Baik, Prof. Latar belakang itu yang dimuat di dalamnya itu adalah aspek sosiolog, aspek yuridis, aspek filosofis, nilai-nilai begitu ya. Nah, baru bisa memunculkan suatu masalah yang menukik gitu ya. Yep. Berdasarkan latar belakang dapat dikemukakan masalah sebagai berikut. Nah, itu baru tajam itu. Kalau belum latar belakangnya belum jelas, tadi Mas Robi mengatakan samar, ternyata dibaca Pak Rektor ini tidak samar ini, pengaturannya ada ini. Nah, jadi ya, harus di sana dipertajam nanti, pertajam. Baik, Prof. Ya, dalam pendekatan masalah harus disesuaikan. Kalau lihat judulnya ini adalah lelang, tentu ada kasus. Nah, kalau masalah kasus perbandingan itu lihat saja dibutuhkan apa tidak, perlu apa tidak, terserah. Ya. Sehingga pendekatan konsep, karena tadi ada Pak Rektor mengatakan pertentangan norma gitu ya. Berarti konsep itu tidak perlu pendekatan konsep. Dan kemudian yang tadi saya singgung juga, dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, masalah itu tidak perlu banyak-banyak. Ya. Setiap masalah 2 atau 1 saja kalau sudah bisa diselesaikan sudah cukup. Sehingga tidak banyak-banyakan teori yang dimunculkan. Nanti terlalu banyak teori, nanti istilahnya membekak di latar belakang. Begitu. Jadi dalam pembahasan sedikit. Padahal tesis itu di pembahasan yang banyak, bukan di latar belakang. Ya saya rasa itu tenis saja, melihat buku pedoman aja saya rasa lebih bagus. Bagaimanapun dengan tadi Pak Nitaur Munir ini menyampaikan ini samar apa tidak samar. Berarti itu kembalikan lagi kepada Mas Robi. Ya. Karena yang menggarap itu Mas Robi sendiri, bukan pembimbingnya. Pembimbing mengarahkan, apalagi penguji. Ya, rasa cukup. Baik, Prof. Terima kasih Prof Made. Cukup membantu sekali Mas Robi, mungkin banyak tadi masukan. Dari Dr. Munir mungkin ada tambahan? Ya, sedikit saya Bapak Dr. Syafur Rahman. Mungkin perlu ditelisik, di sini juga sebenarnya sudah ditulis sama Mas Robi, ada kemungkinan kecurangan dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga risalah lelang itu kemudian menjadi bermasalah ketika diajukan untuk
disertakan dalam lampiran pengajuan STNK dan BPKB misalnya. Mungkin disinilah kekaburannya, mungkin salah satunya mungkin menurut saya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Mr. Munir. Ya. Ini sebetulnya menarik, betul katanya Prof. Made, ini kasus ini menarik. Ya. Memang banyak aspek yang perlu dianalisis, termasuk aspek pajak mungkin di sini ya, aspek pajak. Karena ini tidak dilakukan pelelangan, gitu ya, tidak dilakukan pelelangan. Apakah dikenakan PPh atau ini PPh atau apa lainnya ya, yang berhubungan dengan pajak ya, sebagai lelang pada umumnya. Yang kedua ini Mas Robi, masyarakat sebagai pemenang lelang atau sebagai pembeli jadi gampang, malas untuk ini mendaftarkan balik nama ya, membalik namakan kepemilikannya itu kepada dirinya sendiri, karena dia sendiri nggak yakin sebagai pemilik. Nah ini kan di sini kalau sampai masyarakat baru punya pikiran ini kan, ini pendapatan negara dari sektor pajak bisa berkurang kan gitu anunya. Saya kira masih banyak yang perlu dianalisis ini, dieksplor oleh Mas Obi ini ya. Saya kira itu masukan dari saya cukup. Selanjutnya atau dari Mas Robi ada tanggapan? Izin Bapak, untuk soal pajak itu Bapak sudah ada pengenaan pajak gitu Bapak, kalau untuk yang beli penjualan langsung gitu Bapak? Yang langsung? Sudah ada pajak. Yang ya penjualan langsung dan juga sama ada penjualan langsung dan penjualan ya online itu juga Pak, juga sudah ada pajaknya semua Bapak untuk pajak. Untuk distribusi ke itu Pak, karena tidak diterbitkan BPKB STNK untuk ke gubernuran itu Pak, untuk ya Pak Samsat itu Pak belum Pak, karena kan tidak ada distribusinya itu Pak, gitu Pak. Ya, retribusi itu kan bagian juga ya, pendapatan negara juga kan, ada yang ya bukan hanya pajak, jadi retribusi juga kan, artinya pendapatan negara berkurang dari sektor itu ya, retribusi. Oke, saya kira itu ya, Mbak Evi, saya minta ini mau diskusi dengan para penguji, minta waktu, mungkin Mas Robi Sujana di ruang tunggu ya, bentar ya. Siapa Pak? Nanti masuk lagi setelah setelah kami bersidang. Minta tolong Mbak Evi. Ya ini sudah, yang lain sudah di ruang tunggu, tinggal kita para penguji. Tadi kita sudah lihat bagaimana tadi Prof. Robi Sujana itu mempresentasikan, terus kemudian kita sudah membaca mungkin ya proposal tesisnya. Saya minta masukan, kira-kira bagaimana ini pendapat Prof. Made, Dr. Munir, apakah ini layak untuk diangkat jadi tesis dari proposal tesis? Saya minta kira-kira bagaimana ini? Layak atau bagaimana nanti ya? Prof. Made duluan. Enggak Prof. Made. Saya dulu. Enggak. Kira-kira ini gimana ini Prof? Kalau saya ini layak kan ya? Lanjut atau bagaimana? Layak atau bagaimana? Layak dilanjutkan Pak. Layak nggih. Karena ada ciri-ciri khususnya adalah lelang barang rampasan. Jadi tidak banyak yang bisa mengungkapkan ini. Gitu ya. Menarik bagi saya. Ya. Oke. Ya.
Pak Dr. Miftahul Munir, mungkin gimana? Saya Bapak Dr. Saifur Rahman. Ini menarik persoalan ini, bahkan kemudian dibuka oleh anggota institusinya sendiri. Gitu ya. Ini menarik ini, Prof. Ini menarik. Kayak berani ya. Iya, iya. Alhamdulillah ini. Tapi mungkin Mas Robi Sujana belum tahu deliknya di institusinya sendiri. Saya kurang tahu apakah ini disetujui oleh institusinya atau tidak ini kasus ini diangkat. Tapi semoga ini disetujui dan kemudian ini akan lebih menarik kalau ditulis lebih ini. Saya setuju banget ini dilanjutkan. Gitu ya. Oke, berarti saya juga ada sisi lain yang perlu betul katanya Dr. Miftahul Munir. Ini belum banyak yang tahu di masyarakat yang saya bahwa ada ada pengganti risalah lelang yang diberikan kepada Kajari, di mana itu juga aturannya nggak jelas ya, walaupun ada, apakah itu sebetulnya bertentangan dengan peraturan yang di atasnya undang-undang tentang ini, saya kira. Jadi kita sepakat ini untuk dilanjutkan ya kepada Mas Robi untuk diangkat jadi tesis gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian saya akan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilanjut. Mbak Evi, saya minta ini langsung ya, sudah masuk ini. Mas Robi Sujana sudah gabung lagi ya? Baik Pak, sudah Pak. Jadi saudara Robi Sujana, gitu ya, berdasarkan hasil diskusi dari tim penguji hari ini terhadap proposal tesis saudara, kami bertiga berkesimpulan ini proposal tesis saudara itu layak untuk dilanjutkan menjadi tesis. Saya berharap saudara tetap semangat menyelesaikan tesis ini, ya. Seperti tadi saran-saran dari para penguji hari ini, terutama Prof. Made, tadi Dr. Miftahul Munir, gitu ya. Baik Pak. Terutama judul juga sama di latar belakang, gitu ya. Baik Pak. Sehingga isu hukumnya jelas mana kan, gitu ya. Saya kira itu. Jadi selamat saudara untuk melanjutkan tesis ini kepada babak selanjutnya. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan saudara dalam pengerjaan tesis ini diberi kelancaran, karena saudara sudah tentunya berkecimpung sendiri di masalah ini di kantor saudara. Baik Pak. Jadi itu dari saya. Prof. Made, ada yang perlu disampaikan kepada Mas Robi Sujana ini? Ya, selamat berjuang gitu. Gitu ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Pak Dr. Miftahul Munir. Ya, saya Prof. Saya Bapak Saifur Rahman. Selamat Mas Robi. Ini menarik dan harus dilanjutkan dengan serius ini tulisan tesisnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Saya kira itu dari Mas Robi. Ada yang perlu disampaikan kepada tim penguji? Mohon bimbingannya dan arahannya, gitu aja Bapak. Prof. Made dan Bapak Miftahul Munir dan semuanya. Oke. Saya kira itu sidang proposal penelitian tesis sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji, Prof. Made Warka, Dr. Miftahul Munir yang dari selamat. Ya. Sehat selalu semuanya. Amin. Pak Munir. Saya ucapkan selamat ke Mas Robi Sujana ya. Terima kasih Bapak Rektor. Oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Dengan kesimpulan ini layak untuk dilanjutkan. Terima kasih. Akhirnya saya kembalikan kepada Mbak Evi, panitia.
Mbak Evi. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Saya ucapkan kepada para Dewan Penguji, Pak Saifur, Pak Munir, dan juga Prof. Made. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Pak Robi atas pencapaiannya telah selesai melaksanakan ujian proposal tesis. Dan sampai ketemu juga nanti pada tahap seminar hasil ya Bapak. Kami tunggu segera, Pak. Sekali Amin. lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ujian proposal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak, Prof.